Ya kalau nggak ada uangnya ya nggak mungkin dia bisa trading dong. So that's why masih ada uang di MT4 untuk tetap melakukan trading. Nah, pertanyaannya yang kedua adalah kenapa aku bahas secara singkat ya, semoga Besti mengerti. Soal MT4. MT4 itu adalah software yang digunakan oleh brokers. Nah, brokers menggunakan software itu untuk menghubungkan trading. Sementara brokers juga punya aturan main. Ini setahu aku ya Besti. Dan saya rasa bukan hal tabu juga, banyak yang tahu bahwa ketika kita melakukan trading di brokers berarti ada aturan main tertentu. Yang mana ada term and condition, uang itu harus mengendap di broker tersebut untuk si perusahaan Ateng ini tetap bisa OP, tetap bisa jalan gitu, tetap operation untuk do trading. Ya kalau nggak ada uangnya ya nggak mungkin dia bisa trading dong. So that's why masih ada uang di MT4 untuk tetap melakukan trading. Nah, pertanyaannya yang kedua adalah kenapa? Pasti selanjutnya kita bahas mengenai kan kalau misalnya WD pakai kripto terus udah gitu di rupiahinnya itu kan terserah kita masing-masing kan. Oh tidak seperti itu Besti di Konoha. Aduh Besti kalau kita ngomongin tentang Konoha tuh ribet banget, sumpah aku juga gak ngerti. Riweuh. Oh ya satu lagi yang di freeze salah satu account atau beberapa account, pokoknya ada lah ya account yang di freeze, salah satunya itu adalah account yang ada di exchangers. Bayangin account di exchangers bisa di freeze loh, say di Konoha. Cuma ada di Konoha yang seperti itu. Pokoknya riweuh banget deh Besti. I cannot talk more karena memang complicated. Terus selanjutnya kan Besti bilang seorang Olive Lee punya kapasitas untuk membantu apa segala macam. Wait, I'm gonna explain it to you. Kenapa bisnis ini tidak keluar dari Konoha saja? Begitu kan maksud Besti? Pertanyaan Besti, kenapa kita nggak bisnis aja di luar dari Konoha? Karena kan semua izinnya juga di luar dari Konoha ya kan? Pertama, yang punya Ateng orang Konoha. Yang kedua, bisnis ini banyak membernya, mungkin sekitar 70% adalah isinya orang-orang Konoha Besti. Jadi sebenarnya memang tidak harus ikutin aturan Konoha. Cuma yang punya ini Kulonowon, Permisi, sama yang tempat dia tinggal. Seharusnya sih gak ada urusannya, tapi karena yang ikut dari bisnis ini 70%-nya orang Konoha, makanya dibuat aturan gitu. Padahal izinnya perusahaannya kan di luar. Aku juga nggak ngerti sih, nggak make sense kok bisa harus ada aturannya sama Konoha. Ya I don't know. Jujur Besti, aku nggak mau membantu bisnis yang pertama masih ada urusannya sama Konoha. Yang kedua, kalau aku bantu bisnis tertentu, aku harus tahu dulu flow uangnya kemana. Karena membantu kalau aku nggak tahu kejelasannya, aku juga nggak berani. Terus yang ketiga, aku suka white money bukan black money. Jadi make sure aku akan memastikan uang itu adalah uang putih bukan uang gelap. Jadi ada banyak lah prinsip aturan yang aku terapkan untuk diriku sendiri. Life is not only about money. And then I know my value. Jadi kalaupun aku mau membantu, aku tahu cara membantunya harus seperti apa. Dan jujur untuk urusan ini, sampai dia menyelesaikan urusannya dengan Konoha, baru aku bisa bantu. Kalau enggak aku nggak mau sama sekali. Iya bener banget Besti. Kayaknya emang bisa aja dibikin aturan yang jelas dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, yang gak mesti nyari-nyari dulu aturannya. Lalu setelah itu aturan yang jelas yang sudah ditetapkan itu diberikan kepada pelaku-pelaku bisnis. Oh bisnis A aturannya begini, bisnis B aturannya begini. Jelas, ya gak? Orang yang mau melakukan bisnis pun enak, lega. Gak perlulah itu pakai ngumpet-ngumpet. Toh ujung-ujungnya juga kalau dilarang tetap kok
harus bayar AIUEO juga, itu larinya kemana? Terus kalau yang gue ngomong banyak ngomong takut kena lagi ya udahlah gitu pokoknya Besti, bikin sakit kepala dah di Konoha. No comment. Ini aku ajarin kamu ya Besti, pokoknya jangan pernah mau kau terima begitu saja informasi dengan mentah-mentah. Terus yang kedua, kalau kau diperlakukan tidak adil di negeri Konoha, mau itu oleh instansi mau sama siapa atau oknum-oknum yang tidak tepat lah, tidak baik lah memperlakukanmu, jangan diam aja, berontak Besti. Kau harus berbicara dengan lantang dan jangan ada takut. Kau punya hak untuk berbicara dan kau punya kebebasan untuk berpendapat dan mengutarakan apa yang seharusnya kau utarakan. Jangan diam. Kalau diam, kamu bukan tinggal di negeri komunis kan? Kamu tinggal di negeri demokrasi. Berarti negeri yang bisa menerima apapun itu asupan atau opini dari masyarakatnya. Semangat Besti. Besti, aku mau lihat situasi kondisi di depan itu akan seperti apa. Kalau memang aku lihat aku aman dan nyaman berbicara, aku akan review dan akan share tentang unofficial. Tapi kalau misalnya ternyata di depan malah bikin aku bahaya, ntar tiba-tiba gue hilang ya kan Besti gitu. Jadi lebih baik jangan, aku gak perlu ngomong apa-apa, aku diam. Tapi aku juga lagi nunggu nih situasi kedepannya seperti apa. Karena jujur aja, gemes banget pengen ngomong panjang lebar. Tapi aku tahan-tahan di mulut emak-emak ya kalau udah mau review. Tak sanggup aku Besti. Macam apa ya? Ya gitu deh Besti. aku gemes banget pengen ngomong banyak yang mesti aku omongin ke kalian. Aku review sedikit ya, membandingkan negeri Konoha sama negeri Kincir Angin di mana aku tinggal. Di negeri Kincir Angin, aku dan Menir itu bayar pajak sekitar hampir 40%. Bayangkan, hampir 40% dari penghasilan kita. Berapa tuh yang kita bayarin ke negara? Tetapi dari apa yang kita bayarkan, pajak tersebut saya sekeluarga bisa menghasilkan atau merasakan dari apa yang saya bayarkan. Misalnya anakku gratis sekolah. Terus yang kedua lagi, aku punya asuransi gratis kesehatan. Apapun sakitnya itu gratis tanpa harus ada diskriminasi Besti. Gak ada diskriminasi. Kalau memang itu asuransi ya udah dilayani dengan penuh. Kalau di Konoha kan diskriminasi ya kalau pakai BPJS. Makanya banyak di Konoha yang gak mau bayar pajak. Kenapa? Karena mereka gak ngerasain hasilnya dari apa yang mereka bayarkan. Begitu.